Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan dan juga Ustadz Muhammad Ziyad menemani Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, di video tadi kita melihat bahwa ada cerita masa lalu dari narasumber kami, tapi dia menyaksikan langsung ibunya ingin bunuh diri. Nah, sebelum kita mulai bertanya dulu kejadiannya seperti apa nih Pak Ustadz. Iya. Kejadian yang ada di rumah tangga, permasalahan rumah tangga, tidak bisa dipungkiri banyak terjadi, dan di situ banyak anak yang melihat pertengkaran antara kedua orang tuanya nih Pak Ustadz. Dan itu menyebabkan trauma bagi anak itu sendiri. Nah, sebaiknya seperti apa nih Pak Ustadz ketika kita berantem dengan pasangan kita nih Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi gambar kita lihat dari tayangan tadi, adegan raka tadi yang menggambarkan bagaimana Mbak Era yang kemudian dipersaksikan oleh ibunya dengan tampilan yang membunuh diri. Nabi SAW memberikan tuntunan begini Mas Farid. Jadi rumah tangga memang tidak lepas dari aneka macam masalah yang kemudian tidak jarang kemudian emosional muncul, akhirnya konflik muncul. Maka Nabi memberikan rambu, apabila ada persoalan antara suami dan istri, maka selesaikanlah di kamar. Jangan sampai keluar kamar. Maknanya apa? Kalau di luar kamar kemudian ada anak, maka anak akan menyaksikan. Dan ketika kecil, psikis anak ketika akan menyaksikan, ini yang kemudian terakumulasi, tersimpan dalam kajian psikologi di alam bawah sadar dia. Memang Nabi nggak menjelaskan alam bawah sadar psikologi belum dalam konteks untuk ilmu modern, tapi Nabi memprediksi bahwa itulah yang kemudian akan terjadi. Inilah yang kemudian akhirnya menjadi benih-benih traumatik yang berkepanjangan pada anak suatu saat. Dan ini juga tidak baik dalam pertumbuhan pendidikan anak. Tadi video tadi yang ada reka yang ditampilkan tadi, ini kan seorang ibu yang kemudian dengan membawa pisau kemudian mau bunuh diri dengan anak. Ini amat sangat membahayakan bagi psikis anak-anak dan tidak sepatutnya. Karena itulah Nabi menjelaskan pentingnya orang tua itu sebisa mungkin, sekuat mungkin mengendalikan diri emosinya di hadapan anak-anaknya supaya anaknya tidak menyaksikan sehingga ia mengikutinya. Nah Mbak Hera, itu kejadiannya umur Mbak Hera berapa dan apa penyebabnya sampai ibu mau bunuh diri seperti itu? Kejadiannya sih mungkin saya nggak tahu pasti ya, cuma saya sudah mulai mengerti itu dari SD kelas satuan itu kan udah mulai paham. Jadi udah lama banget. Karena sebenarnya sih permasalahannya ibu saya itu istri kedua. Istri kedua. Iya. Dan permasalahannya sih karena cemburu ya, jadi perselisihan paham. Jadi bapak itu kan untuk bergilir itu biasanya itu 2 hari, jadi seminggu itu 2 hari di rumah. 2 hari sekali gitu, 2 hari di rumah yang pertama, terus 2 hari kemudian 2 hari lagi ke rumah saya gitu, rumah ibu. Jadi setiap minggu begitu. Jadi biasanya itu ya mereka sering ribut, saya nggak tahu ya. Padahal kalau dilihat untuk pengaturan waktu sih sebenarnya bapak udah bersikap adil. Cuma ibu orangnya terlalu emosional, mungkin rasa cemburu ya. Jadi kalau habis pulang dari sana mungkin ya rasa cemburu lah yang bikin dia seperti itu dan sering banget marah-marah. Seberapa jauh sih emosi ibunya Mbak Era sendiri sampai lepas terkendali gitu? Ada nggak kejadian lain selain dia yang tadi megang pisau mau bunuh diri itu? Sering sih Mas, dan kita juga anak-anaknya juga ngalamin. Ibu itu yang orangnya tuh dia keras. Dia itu bukan tipe ibu yang lembut. Jadi dia setiap hari di rumah juga dia dengan tipe yang marah-marah, yang nggak pernah tenang gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya emosional dia lagi memuncak, kita nggak tahu ya
apalagi saya anak terbesar, saya anak pertama. Jadi saya yang mengalami banget kemarahan ibu tuh adanya di saya. Jadi nggak tahu kenapa dia sering marah-marah, terus sering pukul gitu. Ya Allah, dilampiaskan ke Mbak Iya, Era. sampai pernah ya yang ya pokoknya benda-benda semua udah ada gitu, sampai pernah dia megang saya suruh ke warung beli es batu gitu kan yang besar. Dan dia Dia lempar bisa aja sampai untungnya cuma kena ini, jadi ini yang benjol. Ya Allah, ya Rabbi. Pak Ustadz, ini selalu anak pasti Pak Ustadz yang terkena dampak ini dari perselisihan antara suami dan istri nih Pak Ustadz. Ini kan praktek poligami. Ya. Memang poligami itu ada prakteknya pada zaman Nabi dan Nabi melakukannya. Tetapi Nabi itu kan manusia yang dikenal sebagai adil, orang yang adil di kalangan para sahabat. Sampai Nabi mengatakan, ada ke orang yang lebih adil dariku, maka semua sahabat dia, maknanya hanya Nabi SAW. Ini ada kasus ketika Nabi misalkan ikut bersama rombongan orang Madinah dan tidak ikut ke Mekah misalkan waktu itu. Lah kaitan dengan poligami, inilah saya kira bagi para keluarga muslim yang sudah melakukan praktek poligami kepada istrinya, maka istrinya, antar istri perlu diperkenalkan. Antar istri dengan suami tadi, para istri dengan suami tadi perlu membangun kesepahaman. Kalau misalkan pada praktek para aulia Allah, para salafus soleh misalkan, ya tadi seperti yang ibunya Mbak Era tadi itu kan 2 hari di sana, itulah salah satu bagian dari komitmen. Tetapi tidak bisa dinafikan adanya muncul kecemburuan. Tadi kan diawali dari kecemburuan. Ya. Jadi wanita itu kan, mohon maaf, wanita itu kan adanya keinginan kan maunya kan memiliki seutuhnya gitu loh. Itu nggak bisa dipungkiri fakta ini kadang-kadang seperti itu. Padahal faktanya tadi sebelumnya kan yang pertama sudah ada, yang kedua akhirnya kemudian menimbulkan konflik lah. Biasanya konflik yang terjadi dalam rumah tangga selalu yang menjadi korban utamanya itu adalah anak-anaknya. Anak-anaknya yang seharusnya tidak menerima perlakuan kasar semacam itu, anak-anak yang seharusnya masih polos, suci, bersih, tapi kemudian akhirnya menjadi orang yang paling berat menghadapi korban. Dan tadi Mbak Ria tadi sudah menjadi orang yang luar biasa tadi sampai benjol tadi ini kan tidak patut ini, tidak patut. Bahkan pada zaman Nabi SAW, nah itu ada salah seorang sahabat yang melaporkan, pada zaman Umar ada salah seorang sahabat yang melaporkan kepada Umar Amirul Mukminin. Karena apa? Karena dia menyampaikan anaknya nakalnya luar biasa. Dilaporkan, wahai Khalifah, saya punya anak nakalnya luar biasa, minta ampun deh kira-kira kalau dalam bahasa kita. Maka kemudian Sayyidina Umar tidak serta-merta kemudian mengamini, menyetujui apa yang dilakukan oleh tadi, maka kemudian dipanggillah anaknya tadi. Wahai fulan, benar kamu seperti yang dilaporkan bapakmu begini bla bla. Maka kemudian anak itu menyatakan, iya ya Rasulullah, kami melakukan itu. Kenapa kami melakukan itu? Karena kami bapakku kami tidak mendapatkan pendidikan dari ibuku. Maka apa mananya? Kemudian Umar menyatakan, wahai bapak, kenapa anakmu nakal? Karena engkau tidak mencarikan ibu yang baik untuk anaknya. Apa mananya proses ini? Maknanya adalah ketika orang mau menikah, maka sesungguhnya bukan sekedar mencari pasangan hidup untuk diri seorang suami, tapi ia sedang mempersiapkan calon ibu bagi anak-anaknya. Maknanya apa? Edukatif ini, nilai edukatifnya penting dibekali bagi seorang istri supaya Pak anaknya tumbuh menjadi yang lebih baik sehingga tidak terjadi apa yang dihadapi oleh Mbak Ria tadi. Iya, Mbak Era, keseharian setiap hari itu maksud saya ibu marah melampiaskan itu ke Mbak Era. Jadi ibu sering marah, sering mukul itu mungkin karena saya juga karena nggak nyaman di rumah. Nggak nyaman di rumah. Iya, jadi saya suka main, saya lebih suka di luar. Jadi jarang di rumah, jarang. Mbak Era nggak cerita sama ayah diperlakukan seperti itu oleh ibu? Soalnya bapak juga. Jadi mereka itu membangun anak-anaknya itu yang keras. Jadi nggak ada tempat untuk mengadu gitu. Jadi ibu keras, saya lebih ketakut karena dia kan marah, orangnya pemarah. Jadi saya lebih menghindar untuk diam. Bapak juga sama. Sementara gitu. Bapak nggak juga mengayomi gitu ya? Iya, dia keras juga. Dia lebih mendidik anaknya itu keras. Jadi bukan dari ke hati. Jadi lebih ke otoriter, diktator gitu. Jadi Mbak Era mencari kenyamanan itu keluar? Iya, jadi dulu itu saya akhirnya sekolah itu setiap pulang sekolah nggak nyaman, takut pulang, jadi sering cari-cari alasan kan, les dulu, belajar dulu, ya itu yang sering bikin ibu kesel. Mungkin karena itu sayanya juga karena jadi males di rumah, jarang di rumah. Jadi kalau udah dipukul itu malah saya biasanya malah kabur ke rumah temen. Itu di usia berapa udah mulai sering berani keluar? Saya
udah mulai berani kabur itu pas SMP. Pas Pas SMP. SMP udah berani kabur. Jadi kalau ibu udah marah, udah mukul, saya kabur. Saya nginep di rumah temen. Oke, saya dengar katanya begitu kabur sempat kenal deket sama pria yang lebih tua ya, betul ya? Iya, iya Mas. Nah itu ketemunya di mana? Ya jadi kan saya sering main. Akhirnya di luar itu saya kenal sama laki-laki yang usianya di atas saya. Ya karena kondisi keluarga seperti itu dan dia lebih dewasa. Saya pikir dia lebih perhatian, lebih bisa untuk berbagi. Dia orangnya baik. Artinya sosok yang Mbak Era butuhkan, kasih sayang dari orang tua dapatnya dari dia gitu intinya ya. Iya. Dan akhirnya mungkin karena saya banyak di luar, saya nggak paham. Di perkenalan lama-lama dia suka ngajak ke ruangan lah gitu. Kayak akhirnya saya terikat sama dia karena saya ngerasa akhirnya keperawanan saya diambil sama dia.